Dewan juri, temanya adalah informasi dan transaksi elektronik. Dan inilah dia penampilan dari SMA Unggul Tunas Bangsa. Kita tidak hanya berpangku tangan dan melihat Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sendirian dalam mencegah dan memberantas tindak kriminalitas. Berbagai macam media sosial dapat kita gunakan untuk mensosialisasikan aturan hukum dengan menyasar para kalangan muda. Apresiasi tinggi patut kita berikan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya atas berbagai macam usaha, upaya yang telah dilakukan untuk menindak berbagai macam bentuk kriminalitas yang ada. Sehingga daerah yang kita cita-citakan, negeri yang kita idam-idamkan, yaitu sebuah negeri yang aman, damai, sejahtera, sejuk, penuh kehangatan, benar-benar dapat kita rasakan di bumi kita ini. Bumo Berusi Kupai, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekian, terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Dewan juri. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang cybercrime? Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. ITE adalah singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang digunakan melakukan media elektronik. Nah, bisa dibilang ITE adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, serta menyebarkan informasi melalui media elektronik seperti HP, laptop, komputer, dan lain-lain. Bagaimana, Resti? Ya, benar sekali. Seperti yang rekan saya katakan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki yurisdiksi bagi setiap orang yang berlaku melakukan perbuatan hukum berdasarkan yang telah diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Salah satu tujuan Undang-Undang ITE ini yaitu dapat memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna atau penyelenggara teknologi informasi. Bagaimana, Irwana? Ya, benar sekali. Terkait dengan pertanyaan, saya berikan adalah suatu tindak kekerasan di media sosial. Salah satunya adalah pencemaran nama baik, membajak akun media sosial orang lain, dan menyebarkan ujaran kebencian atau sara dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda harus bijak dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik ini. Banyak hal positif yang bisa kita gunakan. Tidak perlu kita melihat informasi buruk. Kita harus menyebarkan informasi positif dari ITE ini. Bagaimana, Rizky? Ya, benar sekali. Maka dari itu kita perlu menanamkan sikap kesadaran dalam diri kita masing-masing dalam penggunaan ITE, yaitu kita dapat mencegah dengan adanya penyalahgunaan ITE sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada sesama kita. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apabila Ananda terpilih menjadi duta pelajar sadar hukum, tindakan nyata apa aja yang Anda lakukan untuk mensosialisasikan gerakan anti hoax?
Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Nah, jika kami terpilih menjadi duta pelajar sadar hukum, tentunya kami harus memiliki kesadaran di dalam diri kami. Pertama, kami harus mengetahui apa itu ITE dan apa bentuk-bentuk dari ITE, apa penyalahgunaannya, apa dampak negatif dan apa dampak positif. Peran kami sebagai pelajar tentunya mengajak teman-teman kami untuk mengerti dan mengetahui ITE. Jika ada berita-berita hoax yang kami terima, sebaiknya kita tidak menyebarkannya kepada orang lain. Kita harus menelaah berita tersebut sehingga berita-berita buruk atau berita hoax tidak akan tersebar luas di media sosial sekarang ini. Bagaimana, Rizky? Ya, benar sekali. Maka dari itu kita perlu memberikan edukasi kepada sesama kita dan menyalahgunakan ITE tersebut. Sekian, terima kasih. Ini kan medsos ini kan kadang-kadang kan ada yang viral gitu kan. Jadi viral ini kan sering lewat di berada handphone tanpa diminta. Jadi ada nanti kalau selaku duta pelajar, apabila ada sesuatu yang viral, yang apa langkah saudara di depannya untuk itu? Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan pertanyaan, jika kami menerima informasi yang sedang viral sekarang ini atau sedang booming, tentunya kita harus menelaah informasi tersebut. Jika itu hal positif tentunya itu sangat berguna bagi khalayak ramai. Dan jika itu sebuah yang negatif, tentunya kita harus mencermati hal tersebut. Kita harus menelaah siapa dalam dibalik yang menyebarkan informasi negatif tersebut. Jika perlu, kita akan memberikan sosialisasi dan memberikan hukuman jika kita mengetahui siapa yang menyebarkan informasi hoax atau informasi yang tidak baik seperti itu. Bagaimana, Rizky? Ya, benar sekali. Maka dari itu kita perlu memilah informasi tersebut dengan menelusuri apakah informasi tersebut merupakan informasi yang pasti ataupun hoax. Jika kita menemukan informasi yang hoax, kita perlu melakukan laporan kepada pihak kepolisian ataupun kepada pihak kejaksaan agar mereka dapat menindaklanjuti selanjutnya. Sekian, terima kasih. Cukup? Oke, silakan penyampaian komitmen. Jika kami terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum tahun 2022 Kabupaten Aceh Barat Daya, komitmen kami: 1. Membantu serta mensukseskan kegiatan jaksa masuk sekolah sebagai bakti kami kepada kejaksaan. 2. Membantu Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam mensosialisasikan berbagai macam bentuk hukum, terutama di kalangan para pelajar. 3. Buat forum ataupun grup diskusi online via WhatsApp yang akan memberikan sentuhan-sentuhan topik mengenai hukum kepada para pelajar agar dapat memahami dan mencermati hukum. Di samping itu, aksi nyata yang sudah kami lakukan adalah berdiskusi dengan alumni Duta Pelajar Sadar Hukum tahun 2019 tingkat provinsi maupun kabupaten dengan membahas peran remaja dan pelajar dalam membantu tugas dari kejaksaan di kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang akan dan sudah kami lakukan, kami harapkan dapat menjadikan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan yang tangguh, peduli, dan sadar akan hukum, terutama di Kabupaten Aceh Barat Daya. We are the young generation of Indonesia. Be ready to become Indonesia's leader in the future. Patuhi hukum, jauhi hukuman. Cintai negerimu, ingat hukum tiap hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih adik-adik dari SMA Unggul Tunas Bangsa. Selanjutnya kita ke